Nama saya Rodoto Nafisa dari S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bu Farida. Ya. Lalu yang pertama kita mulai pengertian perawatan kesehatan keluarga. Itu keperawatan kesehatan keluarga ialah tingkat perawatan kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada keluarga sebagai unit utama dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan perawatan kesehatan keluarga ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu meningkatkan kesadaran, keinginan, kemampuan keluarga dalam meningkatkan dan mencegah sekaligus memelihara kesehatan mereka sampai tahap optimal. Yang kedua, tujuan khusus yaitu meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kesadaran dalam hal satu, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kedua, mengambil keputusan, yang ketiga, meningkatkan mutu kesehatan, yang keempat, mencegah terjadinya penyakit, yang kelima, melaksanakan usaha untuk penyembuhan, yang keenam, membantu tenaga medis dalam menanggulangi penyakit. Yang ketiga, peran perawat dalam asuhan keperawatan keluarga. Pertama, sebagai pendidik, perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, terutama keluarga, supaya dapat melakukan asuhan keperawatan secara mandiri. Lalu yang kedua, koordinator. Perawat sebagai koordinasi yang sangat perlu dan sangat diperlukan untuk mengatur program kegiatan atau terapi dari berbagai disiplin ilmu supaya tidak menjadi tumpang tindih dalam pengulangan. Yang ketiga, pelaksana. Perawat yang bekerja dengan klien dan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perawatan secara langsung, dengan harapan keluarga dapat melakukan askep kepada anggota yang sakit. Yang keempat, pengawas. Sebagai pengawas kesehatan, harus melakukan home visit atau kunjungan rumah untuk melakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga. Yang kelima, konsultan. Perawat sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Agar keluarganya mau meminta nasihat, maka perawat harus dapat membina hubungan saling percaya dan sikap keterbukaan. Lalu selanjutnya, kolaborasi. Supaya kesehatan keluarga optimal, maka perawat harus dapat bekerja sama dengan pihak medis. Lalu fasilitator. Untuk mencapai kesehatan optimal, perawat keluarga atau komunitas harus mengetahui sistem pelayanan kesehatan seperti sistem rujuk, dana kesehatan, dan lain-lain. Lalu penemu kasus, mengidentifikasi masalah sejak dini supaya tidak ada masalah yang menjadi ledakan atau wabah. Lalu terakhir, modifikasi lingkungan. Perawat keluarga dan komunitas harus melakukan modifikasi lingkungan supaya tercipta lingkungan yang bersih, aman bagi keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, hambatan yang dialami dalam asuhan keperawatan keluarga. Hambatan dari keluarga, misal pendidikan keluarga yang rendah, sehingga sulit untuk memahami masukan yang datang atau masukan baru. Lalu keterbatasan sumber daya keluarga seperti keuangan, sarana prasarana, lalu kebiasaan masyarakat yang melekat, seperti ketika hamil tidak boleh makan ini itu, tidak atau harus tarak. Padahal makanan itu tuh dibutuhkan oleh anak dalam kandungan ibu yang hamil tersebut. Lalu sosial budaya yang tidak mendukung. Lalu hambatan dari perawat, sarana prasarana yang tidak menunjang kondisi alam atau pelosok yang sulit dijangkau, lalu sulit komunikasi, bahasa, dan terakhir keterbatasan pengetahuan tentang kultur keluarga. Terakhir, tugas yang kelima, tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Menurut Suprapto
Sujitno 2012, keluarga memiliki tugas dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan, yaitu 1. Mengenal masalah kesehatan yang keluarga, 2. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, yang ketiga merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, yang keempat memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan, yang kelima memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Terima kasih.